Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Arif Yudianto. NIM saya 1512188892. Saya dari kelas S1 SI08 dari STMIK Amikom Yogyakarta. Oke guys, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana menginstal suatu operating system Linux yaitu Ubuntu di dalam suatu virtual mesin. Di sini kita gunakan VirtualBox dan dengan ISO Linux LTS 12.04. Oke, check it out. Oke guys, sini adalah tutorial bagaimana cara instalasi OS Linux di VirtualBox. Untuk kali ini yang kita install adalah Linux untuk desktop. Ya, di sini sudah ada VirtualBox yang sudah saya install. Kita klik saja dua kali, kita open. Ya, di sini untuk membuat mesin virtual Linux, kita klik new. Lalu di sini kita ketikkan nama. Nama ini akan menjadi nama mesin kita. Di sini kita ketikkan. Kemudian kita pilih tipenya. Di sini Linux. Nah, akan default versi Ubuntu. Oke, berikutnya adalah kita klik next. Nah, di sini adalah jumlah RAM yang akan kita berikan kepada mesin virtual Linux kita. Di sini kita gunakan default 512. Dan untuk teman-teman, tips saja untuk RAM disarankan untuk tidak melebihi dari batas ataupun setengah dari jumlah maksimal RAM dari laptop teman-teman semuanya. Kita klik next. Oke, di sini kita klik create virtual dan biarkan tetap VDI atau VirtualBox image. Kita klik next. Kita pilih yang dynamical allocate. Kita klik next. Dan di sini adalah kita untuk diminta untuk memberikan berapa jumlah hard disk untuk virtual kita. Di sini jumlahnya tertera 8 GB. Oke, kita pakai yang 8 GB saja. Oke, kita klik. Ya, sudah jadi. Di sini untuk langkah berikutnya adalah kita jalankan mesin kita, yaitu klik start. Lalu di sini diminta untuk memasukkan ISO atau installer daripada Linux Ubuntu. Kita klik close di sini. Nah, di sini kita akan menginstal Linux Ubuntu versi desktop dengan 12.04 LTS. Jadi untuk menginstal Linux ini yang kita perlukan yaitu pertama VirtualBox dan juga ISO atau installernya yang bisa di-download di situs resminya Linux. Oke, kita open. Sudah berganti. Oke, kalau gitu kita klik start. Kita tunggu prosesnya. Proses loading. Masih loading, masih menunggu, kita tunggu saja. Nah, sekarang akan muncul tampilan di sini, yaitu ada dua pilihan, try dan install. Untuk try sendiri itu jika kita belum yakin untuk menginstalkan OS Linux di dalam hard disk kita, cukup kita tahu atau menggunakan OS ini saja tanpa melakukan instalasi. Dan jika kita sudah siap untuk menginstal Linux di hard disk kita, maka kita klik install. Untuk kali ini kita akan menginstal Linux, jadi kita klik install Ubuntu. Oke, tunggu loadingnya sampai proses selanjutnya. Nah, berikutnya adalah ada seperti ini, tampilan seperti ini. Kita langsung klik continue saja. Continue. Selanjutnya akan ada muncul dua pilihan, dimana ada erase disk. Ini adalah jika kita sudah langsung tanpa manual melakukan partisi disk. Untuk something else ini yaitu kita akan melakukan partisi disk secara manual. Kita pilih yang something else, jadi kita akan melakukan partisi secara manual. Kita klik continue di sini. Oke.
Nah, di sini kita tunggu. Oke. Di sini adalah jendela untuk kita melakukan partisi. Di dalam proses instalasi Linux ini sebenarnya kita hanya membutuhkan dua partisi, yaitu untuk swap dan untuk root. Dimana untuk root itu, root adalah digunakan kita pertama yaitu kita klik new partition tabel, karena kita belum ada partisi dibuat di sini karena hadisnya masih baru. Klik partition, continue. Oke, kita tunggu. Nah, free space 8 GB seperti apa yang kita masukkan di awal tadi hadisnya. Kita selanjutnya adalah klik add, dan di sini kita berikan jumlah 3000 atau 3 GB untuk partisi rootnya. Jadi untuk minimal root itu adalah 2500 ke atas. Untuk cari aman kita pilih 3000 saja di sini. Di sini adalah tombol root. Root di sini digunakan untuk kita menyimpan file instalasi Linux itu. Jadi kita install file Linux ini akan masuk ke dalam partisi root. Oke, kita klik OK. Oke, sudah tercentang. Kita klik free space, kemudian lagi kita add lagi. Nah, di sini sisa dari kita mempartisi dengan root tadi kita berikan 2500, yaitu untuk swap area. Jadi swap ini sebenarnya fleksibel, sifatnya dia fleksibel, bebas mau berapa, karena ini swap ini digunakan untuk memori jika memori tambahan untuk install jika di root itu sudah melebihi batas. Klik OK. Oke, scanning this. Nah, di sini masih free space, sisanya adalah 3090 MB. Kita add. Nah, sisanya ini kita biarkan, kita berikan kepada partisi home. Nah, fungsi dari partisi home sendiri ini adalah untuk menyimpan file teman-teman nanti, yaitu ada file picture dan file-file seperti di desktop dan dokumen dan lain-lain, musik. Oke, kita klik OK. Sebenarnya untuk home tadi itu bisa dijadikan satu dengan root, jadi hanya butuhkan root sama swap itu sudah bisa, tidak apa-apa. Tapi di sini kita berikan 3 saja. Oke, sudah terintang semua. Kemudian kita klik install now. Nah, kita tunggu prosesnya, loadingnya. Nah, di sini yang muncul lokasi kita, yaitu ada waktu nanti yang digunakan untuk jam dan lain-lain. Kita pilih seperti lokasi kita yaitu di Jakarta, Indonesia. Oke, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Si copying file. Oke guys, jadi ini loadingnya sudah selesai. Maka kita selanjutnya klik continue di sini ya, kita klik continue. Nah, berikutnya adalah pemilihan keyboard language atau bahasa yang digunakan. Kita pilih yang default English US saja di sini. Kita klik continue. Nah, di sini selanjutnya adalah muncul your name, yaitu nama yang digunakan untuk root ataupun hostname kita. Kita pilih nama. Kemudian kita ketikkan password. Password di sini digunakan kita untuk melakukan login jika kita ingin menggunakan OS Linux kita setelah kita melakukan booting awal. Passwordnya ver. Oke, sudah bagus.
Jadi ingat-ingat, password ini digunakan untuk kita login saat kita ingin menggunakan OS ya. Kita require my password to login ya. Ini tercentang ya. Oke, kita continue. Oke, nah saat loading kita tunggu saja. Installing sistem, kita tunggu loadingnya. Untuk proses ini cukup lama, jadi Anda bisa di minimize atau teman-teman gunakan untuk melakukan kegiatan lain, karena untuk menunggu loadingnya ini cukup lama. Dan juga untuk keuntungan dari penggunaan virtual box ini atau virtual machine ini, bagi para pengguna yang beralih dari Windows ingin ke Linux, yaitu para pemula, mereka bisa mengetahui atau belajar lebih lanjut dengan sistem Linux, karena dengan menggunakan virtual machine ini, resiko yang ditimbulkan akan lebih kecil jika terjadi kesalahan atau error, atau mungkin kita salah atau sampai karena sistemnya itu tidak akan mengaruhi laptop atau komputer teman-teman, karena ini bersifat virtual. Oke, kita tunggu saja. Oke, ini masih loading ya, loadingnya nambah dikit. Oke, masih banyak, perjalanannya masih panjang. Kita tunggu saja sampai loading selesai. Oke guys, loadingnya cukup cepat. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Oke, masih loading ya, sudah nambah lagi, kita tunggu. Jadi selagi menunggu loading, di sini akan perlu kita ketahui yang kita install di sini adalah Linux distro dengan distro Ubuntu yang cukup familiar atau yang sering digunakan atau banyak digunakan oleh pengguna maupun oleh sekolah-sekolah atau aktivis akademi. Dan Linux Ubuntu ini adalah bersifat desktop dan juga GUI. Sebenarnya ada dua macam Linux Ubuntu, yaitu Ubuntu desktop seperti yang kita install, dan juga Ubuntu server. Untuk Ubuntu server itu sendiri kebanyakan digunakan dalam sebuah server dan tampilannya pun seperti CLI ataupun seperti command prompt atau MS-DOS. Oke, masih menunggu loading, kita tunggu dulu. Kita tunggu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, di sini proses instalasi sudah selesai dan ada pesan ataupun Windows yaitu installation complete. Dan pesan ini yaitu you need to restart your computer in order to use the new installation. Jadi kita diminta untuk merestart virtual machine ini untuk kemudian kita masuk dan menggunakan OS-nya. Kita klik restart now. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, proses instalasi sudah selesai dan kita proses restart juga sudah selesai. Biasanya kalau proses restart atau proses sepertinya itu selesai karena ada suara atau notifikasi dari Linux-nya. Oke, kita coba untuk masuk ke OS-nya. Kita klik atau ketikkan password kita yang tadi yang kita inputkan, enter. Sini proses loading seperti yang di Windows itu biasanya loading. Tunggu bootingnya setelah kita masukkan password. Oke, sudah muncul. Ada linknya ya, di sini ada nama hostname kita yang kita masukkan tadi, Muhammad Reza, dan di sini ada jam sama seperti jam saat ini, yaitu jam 6:52 PM. Nah, di sini sudah masuk dan sudah keluar
seperti ikonnya. Sini ada browser, Firefox, home folder, LibreOffice Writer seperti Office Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Di sini adalah dash home, kita klik jika kita ingin mencari sesuatu, atau kalau di Windows tombol start ya, misalnya terminal, kita masuk terminal. Nah, seperti ini tampilan terminal. Oke, loading. Nah, seperti ini, seperti tampilan dari Windows itu adalah CMD. Nah, di sini ada Muhammad Isa VirtualBox seperti yang kita tuliskan tadi. Oke, guys, berikutnya yaitu pastikan di sini di device ini adalah untuk CD or DVD device yang tercentang adalah host drive H. Karena jika tercentang Ubuntu, maka setiap kita memulai start dari mesin kita akan mengulangi proses instalasinya lagi dari awal atau booting awal. Jadi di sini harus yang tercentang adalah yang host drive H, sehingga saat kita klik tombol start, kita langsung menuju ke login untuk memasukkan password, dan kita langsung masuk ke operating systemnya, yaitu di Linux ini. Oke. Dan untuk keluar ataupun kalau di Windows adalah shutdown dari Linux ini, cukup kita klik tombol X di sini dan kita pilih tombol power off the machine. Oke, kita klik OK. Nah, sudah juga keluar. Dan di sini adalah mesin kita yang kita beri nama Reza tadi. Jika kita ingin jalankan, kita tinggal klik tombol start di sini. Oke guys, mungkin cukup itu saja tutorial bagaimana cara instalasi OS Linux, khususnya Linux Ubuntu versi desktop 12.04 LTS dengan mesin VirtualBox dari Oracle. Cukup sekian dari saya tutorialnya, semoga bisa membantu. Salam dari saya, Muhammad Reza Arif Yudianto, 15128892. Saya dari STMIC Amikami Yogyakarta, jurusan Sistem Informasi 08. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.